Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-24. Nah, pada episode spesial part ke-23 sebelumnya itu, Boruto, Sarada, dan yang lainnya pergi ke sebuah festival yang ada di pusat desa Konoha. Namun ketika mereka sampai, Naruto tiba-tiba memanggil Boruto dan Sarada untuk datang ke kantor Hokage. Singkat cerita, selama menuju perjalanan, tiba-tiba ada sosok makhluk yang tiba-tiba mengirim Boruto serta Sarada ke masa lalu. Setelah terkirim, Boruto pun sadar bahwa mereka ada di zaman Naruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan diperlihatkan banyak kabut yang mengelilingi sekitar mereka. Melihat kejadian aneh tersebut, Boruto berkata, "Ini sangat aneh. Sarada, tetap di sampingku." Tiba-tiba, ada sosok yang berdiri jauh di hadapan Boruto. Melihat sosok tersebut, Boruto berkata, "Siapa kau? Apa kau yang melakukan ini?" Sosok tersebut membalas, "Otsutsuki Boruto, silahkan nikmati liburan kalian." Tiba-tiba, kabut itu pun hilang bersamaan dengan sosok tersebut. Sarada berkata, "Dia menghilang." Tak lama setelah itu, tiba-tiba pemandangan di sekitar mereka mulai berubah. Sarada berkata, "Tunggu sebentar, apa ini desa Konoha?" Tiba-tiba, Boruto langsung menggendong Sarada dan terbang ke langit. Setelah melihat patung Hokage, ternyata mereka berada di zaman Hokage kelima. Boruto berkata, "Ini, kita sudah terlempar ke zaman ayah." Sarada membalas, "Tidak mungkin. Kenapa bisa seperti ini?" Terlihat, Boruto langsung turun ke permukaan dan menurunkan Sarada. Boruto berkata, "Kita tidak punya jalan untuk pulang saat ini. Kita hanya bisa menetap di sini untuk sementara. Kita akan mengumpulkan informasi tentang sosok yang mengirim kita ke sini." Sarada membalas, "Kau benar. Tapi, apakah kita akan berpakaian seperti ini? Mungkin kita akan dicurigai oleh penduduk setempat." Tak lama setelah Sarada mengatakan hal tersebut, Boruto langsung menggunakan mata Jogan dan mengecek keadaan dimensi. Boruto berkata, "Sepertinya ini tidak akan mempengaruhi masa depan. Kita bebas untuk menunjukkan identitas kita. Tapi, tetap saja untuk tidak memberitahu bahwa kita adalah anak mereka. Itu akan membuat situasi semakin rumit dan kacau." Sarada membalas, "Aku mengerti." Boruto melanjutkan perkataannya, "Kau pasti lapar kan? Ayo kita pergi ke kedai ramen yang ada di sini." Sarada membalas, "Kau bawa sejumlah uang?" Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Tentu saja. Aku selalu membawanya untuk menghindari kejadian seperti ini." Adegan pun beralih ke Sakura yang sedang berjalan menuju gerbang desa Konoha. Sakura berkata, "Katanya Naruto pulang hari ini. Sudah 3 tahun dia pergi bersama guru Jiraiya. Seperti apa dia ya? Kuharap dia semakin lebih baik." Setelah berjalan cukup lama, dia pun melihat Boruto yang bersama Sarada. Melihat hal tersebut, Sakura berkata, "Rambut kuning, bukankah itu Naruto?" Dengan perasaan senang, Sakura pun berlari dan memanggil nama Naruto. Mendengar nama Naruto, Boruto pun menoleh ke belakang dan melihat Sakura. Terlihat, Sakura pun langsung berhenti ketika mengetahui bahwa Boruto bukanlah Naruto. Sakura berkata, "Maaf, sepertinya aku salah orang. Habisnya, kau sangat mirip dengan temanku." Boruto membalas, "Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan kecil." Terlihat, Sakura pun tersipu malu ketika melihat wajah Boruto. Sakura berkata dalam hati, "Dia sangat tampan." Tak lama setelah itu, Sakura pun memperhatikan pakaian Boruto dan Sarada. Sakura berkata, "Sepertinya kalian bukan orang desa ini, dan gaya berpakaian kalian cukup berbeda." Sarada membalas, "Kau benar. Kami bukan berasal dari desa ini. Kami adalah penggemar yang selalu berkunjung ke desa-desa lain. Dan di desa kami, memang gaya berpakaian kami lebih modern." Mendengar perkataan Sarada, Sakura membalas, "Jadi begitu. Ngomong-ngomong, namaku adalah Haruno Sakura. Siapa nama kalian?" Boruto berkata, "Uzumaki Boruto. Dan di sampingku ini adalah Uzumaki Sarada." Mendengar nama Uzumaki, Sarada pun terkejut dan berkata, "Kalian berasal dari klan Uzumaki? Sungguh mengejutkan. Apa kalian seorang ninja?" Boruto membalas, "Ya, bisa dibilang begitu. Karena kami adalah pengembara, justru kami harus bisa membela diri. Apa ada masalah?" Sakura berkata,
Tidak masalah sih, senang bertemu dengan kalian, Uzumaki Boruto dan Uzumaki Sarada. Boruto membalas, tidak usah terlalu kaku begitu. Panggil saja Boruto dan Sarada. Usia kita tidak terlalu jauh. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang menabrak Boruto. Ternyata, orang itu adalah Naruto. Naruto berkata, "Hei, jangan berdiri di tengah jalan." Terlihat, Boruto membalikkan badannya dan melihat Naruto. Terlihat, Naruto pun sedikit terkejut melihat tinggi Boruto. Naruto berkata dalam hati, "Dia tinggi sekali." Boruto berkata, "Apa aku salah berdiri di sini?" Naruto membalas, "Lupakan saja itu." Di sisi lain, Sakura pun terkejut melihat kedatangan Naruto. Sakura berkata, "Naruto, kau akhirnya kembali." Melihat Sakura, Naruto pun tersenyum dan berkata, "Lihat, aku sudah jauh berbeda kan?" Sakura membalas, "Tentu saja kau sudah berbeda." Di saat Sakura dan Naruto mengobrol, Jiraiya yang bersama Naruto pun melirik ke arah Sarada. Melihat Sarada, Jiraiya pun tidak senang dan mendekatinya. Jiraiya berkata, "Aku tidak tahu desa ini mempunyai gadis cantik ini. Kau berasal dari mana?" Terlihat, Jiraiya ingin menyentuh bahu Sarada. Namun, Boruto langsung menahan tangan Jiraiya sambil berkata, "Sebaiknya kau berhati-hati, Paman. Tidak semuanya kau bisa sentuh sembarangan." Dengan raut wajah yang bingung, Jiraiya berkata, "Kau ini terlalu protektif. Kau hanya temannya kan?" Dengan wajah yang datar, Boruto membalas, "Dia adalah istriku." Terlihat, semua orang yang ada di sana pun sangat terkejut. Dengan raut wajah malu, Sarada berkata dalam hati, "Dia terlalu terus terang dalam hal ini." Di sisi lain, Jiraiya yang masih terkejut berkata, "Kalian sudah menikah di usia yang muda ini? Aku tidak percaya." Naruto berkata, "Itu benar. Apa kalian mencoba menipu kami?" Terlihat, Boruto langsung memegang tangan Sarada dan memperlihatkan cincin mereka. Setelah dilihat, Jiraiya berkata, "Cincin berlambang Uzumaki dan Uchiha." Sepertinya memang benar. Dengan wajah heran, Naruto berkata, "Uchiha? Tunggu dulu. Kau dari klan Uchiha?" Sarada membalas, "Itu benar." Dengan wajah serius, Naruto berkata, "Klan Uchiha sudah dibantai semua oleh Uchiha Itachi kecuali Sasuke. Lalu, kenapa kau selamat?" Terlihat, Sarada pun terkejut. Dengan perasaan sedikit jengkel, Boruto membalas, "Kenapa kau melemparkan pertanyaan seperti itu? Dia selamat adalah suatu keajaiban. Kau tidak usah terlalu mencurigainya. Apa tidak ada yang boleh selamat kecuali Sasuke yang kau sebut itu?" Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun merasa bersalah dan berkata, "Maafkan aku, seharusnya aku tidak berkata begitu." Sarada membalas, "Tidak usah terlalu dipikirkan." Boruto berkata, "Namaku adalah Uzumaki Boruto, dan dia adalah Uzumaki Sarada." Naruto membalas, "Namaku adalah Uzumaki Naruto." Setelah mengatakan hal tersebut, perut Naruto pun berbunyi. Boruto berkata, "Kalian lapar kan? Ayo kita pergi ke kedai ramen desa Konoha." Mendengar hal tersebut, Naruto pun tidak senang dan berkata, "Dari mana kau tahu makanan kesukaanku?" Boruto membalas, "Kudengar desa ini memiliki ramen yang enak." Naruto berkata, "Sepertinya kita memiliki selera yang sama. Aku mulai menyukaimu. Hei Guru Jiraiya, ayo kita pergi." Jiraiya membalas, "Kalian pergi saja. Aku harus pergi ke kantor Hokage." Adegan pun beralih ke kedai ramen Ichiraku. Terlihat, mereka mulai memakan ramen tersebut. Sambil menyantap makanan, Naruto berkata, "Terima kasih telah mentraktir kami." Boruto membalas, "Tidak masalah." Naruto melanjutkan perkataannya, "Ngomong-ngomong, kalian adalah pengembara kan? Kenapa kalian tidak menetap di sini dan jadi warga Konoha?" Boruto membalas, "Kami memang berencana begitu." Dengan wajah senang, Naruto berkata, "Baguslah kalau begitu. Apa kau juga seorang ninja?" Boruto membalas, "Ya, bisa dibilang begitu. Tapi aku tidak terlalu mahir." Tak lama setelah itu, Naruto mengajak Boruto dan Sarada untuk pergi ke kantor Hokage. Naruto berkata, "Kalian ikutlah denganku ke kantor Hokage. Kalian harus melapor dulu dengan Nenek Tsunade." Dengan wajah bingung, Sarada berkata, "Nenek Tsunade?" Sakura membalas, "Maksudnya Hokage kelima. Dia memang seperti itu, padahal aku sudah memberitahunya berkali-kali." Terlihat, Naruto, Boruto, dan yang lainnya mulai menuju ke tempat kantor Hokage. Adegan pun beralih ke Tsunade dan Jiraiya. Tsunade berkata, "Bagaimana perkembangan Naruto?" Jiraiya membalas, "Dia sudah menjadi lebih baik dan mampu mengoptimalkan klon bayangan." Tsunade berkata, "Kalau begitu, aku harus mengujinya." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Naruto tiba-tiba membuka pintu kantor Hokage. Naruto berkata, "Lama tidak bertemu Nenek Tsunade." Tsunade membalas, "Tampaknya kau sudah berkembang lebih baik, Naruto." Terlihat,
Tsunade pun melirik ke arah Boruto dan Sarada. Tsunade berkata, "Siapa mereka?" Naruto membalas, "Oh mereka. Aku menyuruh mereka ke sini. Aku ingin mereka menetap di desa Konoha." Tsunade membalas, "Jangan seenaknya memutuskan tanpa sepengetahuanku Naruto. Kita bahkan belum tahu latar belakang mereka. Bisa kalian memperkenalkan diri?" Terlihat Boruto pun maju dan berkata, "Namaku adalah Uzumaki Boruto, dan dia adalah Uzumaki Sarada. Kami adalah sepasang kekasih yang sudah menikah." Mendengar hal tersebut, Tsunade yang terkejut berkata, "Apa?" Di sisi lain, Jiraiya membalas, "Jangan ke Tsunade. Aku pun juga terkejut waktu pertama kali mendengarnya. Tapi memang begitulah kenyataannya." Boruto melanjutkan perkataannya, "Kami adalah seorang pengembara yang berasal dari desa terpencil Kumagakure. Sebenarnya, aku sendiri juga tidak tahu tempat aku dilahirkan. Sejak kecil aku hidup sendiri. Sampai saat itu aku tidak sengaja menemukan seorang Uchiha yang tersesat." Tsunade membalas, "Seorang Uchiha? Siapa dia?" Boruto membalas, "Dia adalah Sarada. Dia kabur setelah insiden pembantaian klan Uchiha yang dilakukan oleh Uchiha Itachi. Semenjak itu, kami pun selalu bersama hingga sampai saat ini." Tsunade berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa ada Uchiha yang selamat selain Sasuke?" Boruto membalas, "Mungkin memang kalian tidak percaya, tapi begitulah kenyataannya." Di sisi lain, Kakashi yang berada di luar jendela kantor Hokage tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, coba perlihatkan kami mata Sharingan yang dimiliki gadis itu. Ini hanya sebagai bukti saja." Mendengar perkataan Kakashi, Naruto pun berjalan ke arah jendela dan menemukan Kakashi yang sedang bersantai di atap kantor Hokage. Naruto berkata, "Guru Kakashi, sejak kapan kau ada di sana?" Kakashi membalas, "Lama tidak bertemu Naruto." Terlihat Kakashi pun masuk ke kantor Hokage melalui jendela. Sambil membuka penutup mata, Kakashi pun menunjukkan mata Sharingannya kepada Sarada sambil berkata, "Bagaimana? Apa kau punya mata ini?" Tak lama setelah itu, Sarada pun langsung memunculkan mata Sharingannya. Terlihat semua orang pun terkejut. Kakashi berkata, "Ternyata memang benar, mereka tidak berbohong." Di sisi lain, Naruto yang bingung berkata, "Oh iya, aku lupa menanyakan ini. Kau dari klan Uzumaki sama sepertiku. Itu berarti kita memiliki ikatan yang kuat kan? Apa ada klan Uzumaki selain dirimu?" Boruto membalas, "Sepertinya tidak ada lagi." Naruto berkata, "Ternyata begitu. Tidak apa-apa. Kalau kau butuh bantuan, kau bisa minta tolong padaku." Di sisi lain, Tsunade berkata, "Ya baiklah, Boruto dan Sarada bisa tinggal di Konoha." Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Terima kasih telah mengizinkan kami tinggal di sini." Tsunade berkata, "Naruto, untuk menguji kemampuan layak atau tidak, kau dan Sakura akan melawan Kakashi." Mendengar hal tersebut, Naruto dan Sakura pun tidak bersemangat. Naruto berkata, "Baiklah, kali ini aku tidak akan kalah." Tsunade melanjutkan perkataannya, "Pertandingannya akan dimulai besok pagi. Sekarang, kalian bisa beristirahat atau mengatur strategi kalian. Oh satu lagi, aku lupa Boruto dan Sarada. Apa kalian seorang ninja?" Boruto membalas, "Ya, kami seorang ninja." Tsunade berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kalian ikut dengan pertandingan ini? Jika kau lolos, kau akan menjadi shinobi desa Konoha dan langsung diangkat menjadi chunin." Sarada membalas, "Baiklah, kami akan ikut." Tak lama setelah itu, Shikamaru dan Temari pun membuka pintu dan masuk ke ruangan kantor Hokage. Shikamaru berkata, "Ada apa ramai-ramai begini?" Di sisi lain, Naruto pun membalikkan badannya dan menyapa Shikamaru. Melihat kedatangan Naruto, Shikamaru pun terkejut dan berkata, "Bukankah kau Naruto? Sudah lama sekali." Naruto berkata, "Bagaimana keadaanmu Shikamaru? Dan siapa orangnya di sampingmu? Apa dia kekasihmu?" Temari membalas, "Jaga bicaramu Naruto, aku tidak mungkin bersama dengannya. Aku adalah Temari. Apa kau tidak ingat?" Shikamaru berkata, "Ya, lupakan saja." Di sisi lain, Tsunade berkata, "Shikamaru, tolong antarkan dua pendatang baru ini. Mereka adalah Uzumaki Boruto dan Uzumaki Sarada." Terlihat Shikamaru cukup waspada dengan kedatangan Boruto dan Sarada. Shikamaru membalas, "Baiklah, serahkan padaku." Sementara itu, Naruto pun memberikan buku karangan Jiraiya kepada Kakashi. Terlihat Kakashi pun sangat senang dan berterima kasih pada Naruto. Adegan pun beralih di jalan pusat desa Konoha. Terlihat ada Naruto, Boruto, Shikamaru, dan yang lainnya. Sambil berkeliling, Shikamaru berkata, "Ngomong-ngomong, kau mirip dengan Naruto." Mendengar perkataan Shikamaru, Naruto membalas, "Kami tidak mirip sedikit pun."
Di sisi lain, Boruto pun menanggapinya dengan senyuman. Sarada berkata, "Ngomong-ngomong, apakah ada apartemen untuk 2 orang di sini? Kami sedang butuh tempat tinggal." Mendengar perkataan Sarada, Shikamaru membalas, "Jika untuk lelaki dan perempuan dalam satu rumah mungkin tidak bisa. Hanya ada rumah terpisah untuk kalian." Di sisi lain, Sakura berkata, "Hei Shikamaru, sebenarnya mereka sudah menikah, jadi tidak masalah." Mendengar perkataan Sakura, Shikamaru dan Temari pun terkejut. Shikamaru berkata, "Yang benar saja, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kalau begitu kenyataannya, baiklah, ikuti aku." Setelah lama berkeliling, mereka pun sampai di salah satu apartemen yang besar. Shikamaru berkata, "Mungkin hanya ini apartemen yang bagus. Walaupun mahal, ini sangat nyaman." Boruto berkata, "Tidak masalah, Shikamaru Nara. Terima kasih atas bantuanmu." Shikamaru membalas, "Panggil saja aku Shikamaru. Sebenarnya aku sempat curiga pada kalian, tapi sekarang kecurigaan itu sudah menghilang." Di sisi lain, Naruto yang kagum dengan rumah apartemen yang mewah berkata, "Kau tinggal di rumah seperti ini. Kau punya banyak uang ya, Boruto?" Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Sepertinya begitu." Shikamaru berkata, "Tugasku sudah selesai. Sekarang kalian semua bisa beristirahat." Terlihat, Shikamaru, Temari, dan Sakura pun pergi ke rumah mereka masing-masing. Di sisi lain, Naruto pun hanya berdiam diri. Sambil tersenyum, Naruto berkata, "Kalau begitu, aku juga harus pergi. Ada seseorang yang menunggu di rumah." Terlihat, Naruto pun membalikkan badannya dan langsung berjalan pulang. Namun, Boruto langsung memegang pundak Naruto sambil berkata, "Jangan berbohong, aku tahu tidak ada yang menunggumu di rumah. Jika kau ingin makan, datanglah ke rumah kami. Jika kau kesepian, datanglah ke rumahku." Mendengar perkataan Boruto, Naruto berkata, "Bagaimana kau tahu? Padahal aku tidak memberitahumu." Dengan perasaan sedih, Boruto membalas, "Tatapanmu bisa jelas kubaca. Soalnya aku juga sama sepertimu. Dengar, sekarang kau mampirlah ke rumahku dan makanlah bersama kami. Setelah itu, kau bisa pulang." Naruto membalas, "Apa aku tidak mengganggu kalian?" Di sisi lain, Sarada yang mendengar itu membalas, "Kau sama sekali tidak mengganggu kami. Mampirlah, aku akan menyiapkan makan malam untukmu." Terlihat, Naruto pun cukup terkejut dan berkata, "Kalian baik sekali." Adegan pun beralih ke apartemen Boruto dan Sarada. Terlihat, Boruto dan Naruto sedang duduk di ruang makan dan sedang mengobrol dan tertawa bersama. Sementara itu, Sarada sedang berada di dapur menyiapkan makanan. Tak lama setelah itu, makanan pun siap dan diletakkan ke atas meja. Sarada berkata, "Sekarang makanlah. Kuharap kau menyukai masakanku, Naruto." Terlihat, Naruto pun menyicipi makanan dan terkejut. Naruto berkata, "Ini sangat enak." Boruto membalas, "Benar kan? Masakan istriku memang enak." Di sisi lain, Sarada membalas, "Kau bisa datang ke sini setiap hari. Kami selalu ada untukmu." Sambil menyantap makanan, Naruto tiba-tiba meneteskan air matanya. Melihat Naruto yang bersedih, Boruto berkata, "Hei, kau tidak apa-apa?" Sambil mengeluarkan air matanya, Naruto berkata, "Aku tidak tahu kenapa kalian terlalu baik pada orang sepertiku. Padahal kita baru saja bertemu. Aku juga senang makan bersama seperti ini. Rasanya aku memiliki keluarga." Terlihat, Boruto menenangkan Naruto dengan menepuk pundaknya. Tak lama setelah itu, Naruto pun selesai dan pamit untuk pulang. Sebelum pulang, Naruto pun mengepalkan tangannya ke Boruto sebagai salam perpisahan. Bukannya membalas tinjuannya, justru Boruto menarik tangan Naruto dan memeluknya. Terlihat, Naruto pun heran dan berkata, "Kenapa tiba-tiba?" Boruto membalas, "Kau sudah seperti keluargaku." Setelah selesai, Naruto pun pergi dari rumah mereka. Di sisi lain, Boruto pun menatap ke arah Sarada dengan perasaan sedih. Boruto berkata, rasanya sakit jika melihat perjuangannya. Sambil memeluk Boruto, Sarada membalas, "Aku juga merasakan hal yang sama." Tak lama setelah itu, Boruto berkata, "Sebaiknya kita segera tidur. Besok akan dimulai pertandingannya melawan guru Kakashi. Dan juga, kita akan mencari informasi tentang sosok tersebut." Dan adegan pun beralih dari suasana malam ke pagi hari. Terlihat, Naruto bersama Sakura sedang berjalan menuju tempat latihan. Selama perjalanan, Naruto terus tersenyum. Melihat Naruto yang terus tersenyum, Sakura pun berkata, "Sepertinya kau sangat bahagia hari ini. Apa terjadi sesuatu yang menyenangkan?" Naruto membalas, "Tidak apa-apa, aku hanya merasa bersemangat hari ini." Ngomong-ngomong, di mana Boruto dan Sarada? Apa mereka akan datang ke sini? Sakura membalas, "Mungkin sebentar lagi mereka akan tiba." Adegan pun beralih ke Boruto dan Sarada. Terlihat,
Boruto sedang berada di sebuah pohon yang sangat tinggi dan sedang mencari sesuatu. Sambil menggunakan mata jogan, Boruto pun mencari-cari portal dimensi yang mencurigakan. Setelah lama mencari, Boruto tidak menemukan apapun. Karena hal itu, Boruto pun menggunakan Hiraisen untuk berpindah ke tempat Sarada. Sambil berjalan menuju ke tempat latihan juga, Sarada berkata, "Bagaimana? Apakah menemukan sesuatu?" Boruto membalas, "Aku tidak menemukan petunjuk sama sekali." Sepertinya dia sangat menyembunyikan keberadaannya. Mendengar perkataan Boruto, Sarada membalas, "Tidak apa, nanti akan kita cari lagi. Sekarang kita harus menuju ke tempat latihan." Setelah lama berjalan, akhirnya Boruto dan Sarada sampai ke tempat latihan. Terlihat sudah ada Jiraiya, Naruto, Kakashi, dan Sakura. Melihat kedatangan Boruto dan Sarada, Naruto berkata, "Akhirnya kelas sampai juga." Boruto membalas, "Apa kami terlambat?" Kakashi membalas, "Tidak, kalian datang tepat waktu." Terlihat Kakashi pun berdiri di tengah lapangan dan menunjukkan dua lonceng kepada mereka. Kakashi berkata, "Pertandingannya adalah dapatkan dua lonceng ini dariku. Jika kalian berhasil mendapatkannya, kalian akan lulus." Di sisi lain, Boruto berkata, "Apa kau akan membela diri jika kami mencoba mendapatkannya?" Kakashi berkata, "Pertanyaan bagus. Aku hanya akan menghindar, karena tugas kalian untuk mendapatkan lonceng, bukan untuk mengalahkanku." "Baiklah, kurasa kalian semua sudah mengerti. Lawan pertamaku adalah Naruto dan Sakura. Untuk Boruto dan Sarada, kalian akan menjadi lawan kedua nanti." Di sisi lain, Naruto berkata, "Guru Kakashi, apa ada batas waktu untuk mendapatkan lonceng itu?" Kakashi membalas, "Aku hanya memberikan waktu dalam 1 hari. Jika lewat dalam 1 hari, kalian akan gagal." Naruto membalas, "Baiklah, aku mengerti." Adegan pun memperlihatkan Naruto dan Sakura yang sedang berdiri di lapangan menghadapi Kakashi. Sementara itu, Jiraiya, Boruto, serta Sarada hanya menonton di pinggir lapangan. Tak lama setelah itu, Tsunade pun tiba dan menyapa mereka. Tsunade berkata, "Apa aku terlambat?" Jiraiya membalas, "Pertandingan baru saja dimulai." Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Terlihat Naruto pun menggunakan Kage Bunshin dan langsung berlari untuk menyerang Kakashi. Namun Kakashi yang sambil membaca buku dengan mudah menghindari serangan Naruto. Sementara Kakashi terus menghindar, Sakura sudah berada di belakang Kakashi dan bersiap untuk memukulnya. Namun Kakashi yang menyadari itu langsung melompat ke atas. Karena Kakashi menghindar, tinju Sakura pun mengenai tanah yang ada di bawahnya. Tiba-tiba, tanah yang dipukul Sakura langsung hancur dan membuat lubang yang cukup besar. Melihat efek pukulan Sakura, Kakashi berkata, "Sepertinya ini cukup sulit, padahal aku dulu bisa menghindar dengan mudah sekali." Ketika Kakashi masih dalam keadaan melompat, tiba-tiba Naruto sudah berada di atas Kakashi dan langsung menggunakan Rasengan. Terlihat Kakashi pun terkena Rasengan milik Naruto. Namun ternyata Kakashi yang terkena serangan Naruto adalah sebuah kayu. Melihat hal tersebut, Naruto berkata, "Tadi itu hampir sekali." Adegan pun beralih ke sore hari. Terlihat pertarungan masih terus berlanjut. Di sisi lain, Kakashi tampak sedang bersembunyi dari balik pohon. Di sisi lain juga, Naruto dan Sakura sedang mencari Kakashi. Naruto berkata, "Hei Guru Kakashi, jangan bersembunyi terus dan keluarlah." Namun Kakashi tidak merespon perkataan Naruto. Sakura berkata, "Sepertinya percuma saja. Kita akan kehabisan waktu jika terus seperti ini." Adegan pun beralih ke tempat Kakashi. Kakashi berkata dalam hati, "Aku hanya perlu hemat cakraku. Aku tidak bisa terus bertarung melawan mereka." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Naruto berkata, "Kalau kau tidak keluar, aku akan membocorkan cerita dari buku karangan Jiraiya yang baru kau baca." Mendengar ancaman Naruto, Kakashi pun terkejut dan berkata dalam hati, "Apa? Padahal aku belum baca sampai setengahnya." "Tidak bisa, aku harus menutup telingaku." Tiba-tiba, Naruto melompat dari arah samping Kakashi sambil terus menyebut bocoran tersebut. Walaupun sudah menutup telinga, Kakashi bisa membaca perkataan Naruto dari pergerakan bibirnya. Karena hal tersebut, Kakashi pun menutup matanya. Dan pada akhirnya, Naruto dan Sakura berhasil merebut 2 lonceng dari Kakashi. Naruto berkata, "Bagaimana caraku Sakura? Berhasil kan?" Sambil tersenyum, Sakura membalas, "Aku tidak tahu cara ini akan berhasil." Di sisi lain, Kakashi berkata, "Kau memanfaatkan kelemahanku Naruto. Kau sungguh kejam." Naruto berkata, "Apa kami lulus, Guru Kakashi?" Kakashi membalas, "Ya, kalian lulus." Terlihat Naruto pun berlari ke arah Boruto dan menunjukkan lonceng itu kepadanya. Naruto berkata, "Lihat Boruto, aku berhasil." Boruto membalas, "Selamat, kau berhasil." Sambil memberikan jempol ke Boruto, Naruto berkata, "Kuharap kau juga lulus." Terlihat
Boruto pun hanya tersenyum. Adegan pun beralih ke tempat Kakashi. Kakashi berkata, selanjutnya giliran Boruto dan Sarada. Terlihat Boruto dan Sarada pun maju ke tengah lapangan. Di sisi lain, Naruto berkata, apa Boruto berhasil mendapatkan lonceng itu? Jiraiya membalas, entahlah, dia masih misterius. Tapi dari penampilannya, dia sudah seperti veteran perang. Dengan raut wajah yang bingung, Tsunade membalas, apa maksudmu Jiraiya? Jiraiya membalas, tidak, lupakan saja. Aku yakin kekuatannya tidak jauh beda seperti Naruto dan ninja Konoha pada umumnya. Adegan pun beralih ke Boruto. Boruto berkata, hei guru Kakashi, apa aku boleh meminta sesuatu? Kakashi membalas, apa itu? Boruto melanjutkan perkataannya, aku ingin kau mengeluarkan seluruh kemampuanmu. Aku tidak ingin kau hanya terus menghindar. Aku ingin kau mempertahankan lonceng itu seperti itu adalah nyawamu. Mendengar perkataan Boruto, semua orang yang mendengar itu pun terkejut. Tsunade berkata, apa yang dia katakan? Dia bisa saja terluka parah jika Kakashi serius. Di sisi lain, Kakashi pun menatap mata Boruto yang penuh tekad. Kakashi berkata, sepertinya kau sangat serius. Baiklah, aku tidak akan main-main. Terlihat, Boruto langsung melempar 4 shuriken dengan membentuk lingkaran ke arah Kakashi. Melihat shuriken Boruto, Kakashi pun terkejut dan berkata, lemparan macam apa itu? Terlihat, Kakashi langsung menangkis shuriken tersebut dengan sebuah kunai. Ketika Kakashi menangkis shuriken Boruto, tiba-tiba Sarada dengan mata senggan langsung tiba di hadapan Kakashi dan bersiap menghantamnya. Melihat kecepatan Sarada, Kakashi pun sangat terkejut dan berkata, cepat sekali. Namun, Kakashi berhasil menghindari serangan tersebut dengan menggunakan mata Sharingan. Terlihat, efek tinju Sarada hampir 20 kali lipat dari pukulan Sakura. Melihat kekuatan Sarada, Tsunade pun terkejut dan berkata, tinjuan itu, bahkan itu sama seperti kekuatanku. Tidak, bahkan lebih. Siapa mereka sebenarnya? Adegan pun beralih ke Kakashi yang sedang menjaga jarak. Dengan mata Sharingan yang aktif, Kakashi berkata, aku terlalu meremehkan mereka. Tunggu dulu, kenapa Boruto tidak menyerang? Dia tidak bergerak setelah melempar shuriken. Apapun itu tidak masalah. Dengan mata Sharinganku ini, pergerakan mereka bisa kubaca dengan mudah. Terlihat, Boruto langsung melempar pedang Kusanagi ke arah Kakashi. Melihat hal tersebut, Kakashi pun bingung dan berkata, apa yang dia pikirkan? Ketika pedang itu mendekat, Kakashi berniat untuk menangkis pedang tersebut dengan kunai. Tiba-tiba, Boruto menggunakan Hiresin tepat di sampingnya. Melihat Boruto yang berpindah tempat, semua orang pun terkejut. Jiraiya berkata, jutsu itu. Di sisi lain, Kakashi berkata, jutsu teleportasi? Tidak mungkin. Terlihat, Boruto langsung mengambil kode lonceng itu dari pinggang Kakashi. Sementara itu, Kakashi menangkis pedang Boruto. Boruto berkata, apa kami lulus? Kakashi membalas, luar biasa, kalian sangat hebat. Terlihat, Naruto pun berlari ke arah Boruto dan berkata, selamat Boruto, kau lulus. Kau pernah berkata tidak mahir dalam hal ini. Justru sebaliknya. Sambil tersenyum, Boruto membalas, aku memang masih belum mahir. Masih banyak kekurangan dalam jutsuku. Di sisi lain, Kakashi pun melihat ke arah Boruto dan berkata dalam hati, dari mana dia mempelajari jutsu tersebut? Itu kan jutsu yang sama seperti Hireshi milik Hokage kedua dan Hokage keempat. Adegan pun beralih ke Tsunade yang menghampiri Boruto dan Sarada. Tsunade berkata, pertarungannya luar biasa. Aku tidak tahu kalian sangat berbakat. Baiklah, kalian semua lulus dan akan mendapatkan ikat kepala ninja Konoha. Status kalian sekarang adalah Chunin. Selamat atas pencapaian kalian. Terlihat, Boruto, Naruto, dan yang lain mulai menerima ikat kepala tersebut. Naruto berkata, aku jadi bersemangat dengan menjalankan misi kembali. Adegan pun beralih ke kedai ramen Ichiraku. Terlihat, Naruto pun langsung mampir dan memesan ramen dengan porsi setengah. Mendengar hal tersebut, Teuchi berkata, tidak biasanya kau memesan setengah porsi. Ada apa Naruto? Naruto membalas, ya begitulah, aku tidak mempunyai cukup uang. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto dan Sarada datang. Boruto berkata, buatkan satu porsi penuh untuk Naruto. Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun terkejut dan berkata, tidak usah Boruto, aku tidak ingin menyusahkanmu. Boruto membalas, akan lebih susah jika melihat temannya kesusahan di depan matanya sendiri. Terlihat, Naruto pun terkejut mendengar jawaban Boruto. Sementara itu, Boruto pun memesan ramen lagi untuk 2 orang. Di sisi lain, Teuchi berkata, baiklah, 3 porsi penuh ramen. Ngomong-ngomong, kalian teman Naruto kan? Boruto membalas, itu benar. Mendengar jawaban Boruto, Teuchi pun tersenyum dan berkata, aku juga ikut senang mendengarnya. Tak lama setelah itu, Iruka pun tiba ke tempat mereka. Iruka berkata, ternyata kau di sini Naruto. Naruto membalas,
Guru Iruka, ya seperti biasa aku selalu mampir ke sini. Terlihat Iruka pun melihat ke arah Boruto dan Sarada. Iruka berkata, ngomong-ngomong, mereka ini siapa? Naruto membalas, mereka adalah teman baikku. Dia adalah Uzumaki Boruto dan Uzumaki Sarada. Mendengar hal tersebut, Iruka pun terkejut dan berkata, ternyata kalian berasal dari klan yang sama seperti Naruto. Tapi, kenapa kamu memakai anting Uchiha? Sarada membalas, karena aku memang berasal dari klan Uchiha. Mendengar perkataan Sarada, Iruka pun terkejut dan berkata, mustahil, bukankah semua klan Uchiha sudah habis kecuali Sasuke dan Itachi? Boruto membalas, ceritanya sangat panjang. Walaupun begitu, memang begitulah kenyataannya. Iruka kembali berkata, lalu, kenapa kau menyebut dirimu Uzumaki Sarada? Sarada membalas, itu karena aku sudah menikah dengan Uzumaki Boruto. Terlihat, Iruka pun terkejut dan berkata, kalian sudah menikah? Sambil menunjukkan cincin, Boruto membalas, itu benar. Dengan keadaan yang canggung, Iruka berkata, jadi begitu. Maaf aku agak lancang. Boruto kembali membalas, tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Terlihat, pesanan mereka pun sampai dan mereka mulai memakan makanan mereka. Sambil menyantap makanan, Iruka berkata kepada Naruto, hei Naruto, apa kau berteman dengan Gaara? Naruto membalas, tentu saja aku berteman dengannya. Iruka kembali berkata, ku dengar dia semakin lebih kuat. Dan kabar buruknya, desa Sunagakure diserang oleh organisasi itu. Naruto membalas, apa Gaara baik-baik saja? Iruka membalas, Gaara baik-baik saja. Sepertinya mereka masih bisa menahannya. Di sisi lain, Boruto dan Sarada pun menyimak percakapan mereka. Naruto berkata, kalau begitu, aku akan jauh lebih kuat dari Gaara, karena impianku adalah menjadi seorang Hokage. Adegan pun beralih ke pagi hari. Terlihat Kakashi, Naruto, Boruto dan yang lain ada di kantor Hokage. Tsunade berkata, atas dasar pertimbanganku, aku mengirim kalian ke desa Sunagakure untuk membantu kasih kaki Gaara. Mereka sedang dalam kesulitan melawan organisasi Akatsuki. Mendengar perkataan Tsunade, Sarada pun berkata dalam hati, Akatsuki, bukankah papa juga pernah bergabung di Akatsuki? Sebenarnya apa tujuan dari organisasi tersebut? Boruto berkata, Akatsuki? Tsunade membalas, ya, mereka adalah organisasi yang berasal dari berbagai desa yang telah memutus hubungan dengan desa mereka. Boruto membalas, apa tujuannya? Tsunade berkata, aku masih belum tahu pasti tujuan mereka. Adegan pun beralih ke gerbang desa Konoha. Terlihat Boruto dan yang lainnya sudah berada di sana. Jiraiya berkata pada Tsunade, kau tahu kan tujuan Akatsuki itu? Tsunade membalas, tentu saja aku tahu. Aku sudah mempertimbangkan hal ini. Dengan adanya Boruto dan Sarada di tim mereka, mungkin sulit bagi Akatsuki untuk menyentuh Naruto. Jiraiya membalas, sepertinya kau benar. Di sisi lain, Kakashi dan T7 pun mulai keluar dari desa Konoha. Selama di perjalanan, terlihat Boruto dan Kakashi berada di depan, sedangkan Sarada, dia bersama Sakura dan Naruto di belakang dan sedang mengobrol. Di sisi lain, Kakashi berkata, Boruto, ada yang ingin aku tanya kepadamu. Boruto membalas, apa itu? Kakashi berkata, ini tentang jutsu teleportasimu. Dari mana kamu mempelajarinya? Mendengar hal tersebut, Boruto berkata, aku mempelajari dan menciptakannya sendiri. Aku menamakan jutsu itu dengan nama Hiraishin. Mendengar jawaban Boruto, Kakashi pun terkejut dan berkata, kau menciptakannya sendiri? Maaf tidak ragu. Apa kau tahu tentang jutsu Hiraishin Hokage kedua dan keempat? Atau apa kau punya golongan jutsu untuk mempelajari Hiraishin? Boruto membalas, aku sama sekali tidak tahu tentang mereka. Apalagi, aku tidak punya golongan apapun untuk mempelajarinya. Ini murni dari pikiranku. Kakashi berkata, kalau begitu, bagaimana cara kerja Hiraishinmu itu? Boruto membalas, aku hanya perlu memasukkan cakraku ke semua logam yang ada di sini. Lalu, aku hanya perlu mendeteksi keberadaan cakraku di antara logam-logam tersebut. Dengan raut wajah yang terkejut, Kakashi berkata, praktis sekali. Boruto, kau sangat mirip dengan guruku, Hokage keempat. Sambil tersenyum, Boruto membalas, jangan samakan aku dengannya. Jutsuku bahkan tidak sempurna dari gurumu. Di sisi lain, Naruto tampak mengobrol dengan Sarada. Naruto berkata, aku tidak berani jika langsung bertanya pada Boruto. Makanya aku ingin bertanya padamu, Sarada. Sarada membalas, kau ingin bertanya apa? Naruto kembali berkata, tentang luka di mata kanannya. Di sisi lain, Sakura berkata, oh benar juga, aku juga penasaran. Dengan raut wajah sedih, Sarada membalas, dia mendapatkan luka itu karena melindungiku. Itu adalah salahku sendiri. Jika aku tidak gegabah, mungkin Boruto tidak akan terluka. Mendengar jawaban Sarada, Naruto berkata,
Apa yang kau katakan? Kau menyalahkan dirimu. Mungkin Boruto tidak masalah dengan lukanya itu. Dia lebih mementingkan keselamatanmu. Serada, kau beruntung menampakkan orang sepertinya. Suatu saat nanti, aku ingin menjadi Hokage yang kuat seperti Boruto. Mendengar jawaban Naruto, Sarada pun tersenyum dan membalas, kau benar. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Setelah berjalan cukup lama, Kakashi dan Boruto pun melihat seseorang tergeletak di tanah yang tak jauh di hadapan mereka. Kakashi berkata, semuanya berhenti. Ada seseorang tergeletak di tanah. Jangan lengah, mungkin ini adalah perangkap. Di sisi lain, Boruto yang menyadari itu berkata, Mitsuki. Terlihat, Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah Mitsuki yang tergeletak. Melihat Boruto yang pergi, Kakashi berkata, tunggu Boruto. Namun, Boruto tidak menghiraukan Kakashi. Setelah sampai, ternyata memang benar itu adalah Mitsuki. Dengan keadaan terluka parah, Boruto langsung mengendong Mitsuki dan membawanya ke sebuah pohon. Melihat hal tersebut, semua orang pun mulai menghampiri Boruto. Naruto berkata, siapa dia? Di sisi lain, Sarada dengan raut wajah panik berkata, Mitsuki, apa yang terjadi dengannya? Adegan pun beralih ke Boruto. Terlihat, Boruto pun terlihat marah dan berkata, siapa yang melakukan ini padamu Mitsuki? Di sisi lain, Sakura yang melihat Mitsuki terluka menawarkan diri untuk mengobatinya. Sakura berkata, biar aku yang menyembuhkannya. Namun, Boruto menolak dengan berkata, tidak usah, ini akan membawa waktu kalian. Aku akan membawa Mitsuki ke rumah sakit Konoha. Guru Kakashi, lanjutkan perjalanan ini. Jika aku selesai, aku akan menyusul kalian. Mendengar hal tersebut, Kakashi membalas, baiklah, aku mengerti. Sebelum Boruto pergi membawa Mitsuki, Boruto berkata pada Sarada, Sarada, ikutilah mereka dan jaga dirimu baik-baik. Aku tidak akan lama. Sarada membalas, serahkan padaku. Yang penting sekarang adalah keselamatan Mitsuki. Terlihat, Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan tiba di gerbang desa Konoha. Melihat Boruto yang datang secara tiba-tiba membuat semua jonin yang berjaga pun terkejut. Salah satu jonin berkata, dari mana kau datang? Boruto membalas, aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya. Sekarang, nyawa temanku dalam bahaya. Dia butuh perawatan medis. Melihat kondisi darurat tersebut, salah satu jonin langsung memanggil tim medis untuk membawa Mitsuki. Terlihat, tim medis pun datang dan langsung membawa Mitsuki ke rumah sakit Konoha. Di sisi lain, Jiraiya pun memantau pergerakan Boruto dari kejauhan. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang berada di rumah sakit dan sedang menunggu operasi Mitsuki. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Jiraiya datang dan duduk di sebelah Boruto. Jiraiya berkata, apa itu temanmu? Boruto membalas, dia adalah temanku. Aku tidak tahu siapa yang menyerangnya. Tiba-tiba, Jiraiya berkata, kalian bukan berasal dari zaman ini kan? Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut dan berkata, apa maksudmu? Jiraiya berkata, tidak usah mengelak Boruto. Aku sudah tahu sejak aku melihat Jutsu Hiraishin. Aku sudah banyak mengunjungi desa-desa terpencil, dan penjelasan kalian waktu itu sangat bertolak belakang dengan keadaan desa tersebut. Mendengar jawaban Jiraiya, Boruto pun tersenyum dan berkata, Jiraiya sang senin legendaris memang hebat. Jiraiya membalas, tapi tenang saja, aku tidak akan menceritamu lebih dalam. Tapi dengan satu syarat, kau harus melindungi Naruto. Di sisi lain, Boruto pun tampak tersenyum dan berkata, meski kau bilang begitu, ini tidak akan berdampak pada masa depan. Mendengar perkataan Boruto, Jiraiya pun terkejut dan berkata, apa maksudmu? Boruto membalas kembali, di zaman kami terlempar ke zaman ini oleh suatu entitas yang belum diketahui. Kulitnya terbuat dari bintang galaksi. Dia berbeda dari kita manusia. Tujuan kami di sini untuk mengalahkannya dan kembali ke zaman yang seharusnya kami berada. Terlihat, Jiraiya berkata, bukankah ini masalah besar? Boruto membalas, ya, ini adalah masalah kami sendiri. Biar aku yang membereskannya sendiri. Setelah mengatakan hal tersebut, tampak pintu operasi Mitsuki mulai terbuka. Lalu, Mitsuki pun dipindahkan ke ruang istirahat pasien. Terlihat, Boruto pun berdiri dan hendak menemui Mitsuki. Namun sebelum pergi, Boruto berkata pada Jiraiya, tentang menjaga Naruto, tanpa kau suruh pun pasti akan kujaga. Terlihat, Boruto pun pergi meninggalkan Jiraiya. Adegan pun beralih ke tim Kakashi dan tim 7. Terlihat, mereka sedang bergerak cepat dengan melompati dahan-dahan pohon. Selama perjalanan, Naruto berkata, hei Sarada, tadi itu adalah temanmu ya? Aku mendengar Boruto memanggilnya dengan nama Mitsuki. Sarada membalas, benar, itu adalah teman kami yang berasal dari desa yang sama. Mungkin dia menyusul setelah tahu kami ada di desa Konoha.
Namun, siapa yang mengira kalau dia terluka parah seperti ini? Siapa pelakunya? Kakashi berkata, mungkin pelaku yang menyerang temanmu itu adalah shinobi tingkat atas, atau shinobi yang jauh lebih kuat dari kita semua. Mendengar jawaban Kakashi, Sarada membalas, mana mungkin Mitsuki Dekalaka semudah itu. Dia seorang ninja juga sama seperti kami. Kakashi kembali membalas, seperti yang kukatakan tadi, mungkin ada shinobi yang lebih kuat dari kita. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang menunggu Mitsuki bangun. Tak lama setelah itu, Mitsuki pun sadar dan melihat Boruto. Melihat Boruto berada di depannya, dia pun terkejut. Mitsuki berkata, "Boruto, rupanya kau di sini." Boruto membalas, "Apa yang terjadi, Mitsuki? Kenapa kau bisa ada di sini? Dan juga, siapa yang membuatmu terluka parah?" Mitsuki berkata, "Aku merasakan kehadiran kalian tiba-tiba lenyap dari bumi. Maka dari itu, aku mencari kalian dan tidak sengaja bertemu dengan makhluk yang aneh. Dia mempunyai kulit berbentuk bintang galaksi. Ketika aku bertanya tentang Boruto, dia bilang kau tidak ada lagi di zaman ini. Ketika aku menyerang makhluk itu, aku tiba-tiba diserang dari belakang tanpa aku sadari. Lalu, muncul asap di sekelilingku. Di saat asap itu hilang, aku tiba-tiba saja berada di zaman ini. Karena aku kekurangan darah, akhirnya aku pun tidak sadarkan diri." Mendengar cerita Mitsuki, Boruto berkata, "Itu makhluk yang sama yang mengirim kuda Sarada. Selama aku berada di sini, aku telah mencari keberadaannya, namun aku tidak menemukan apapun." Mitsuki membalas, "Tenang saja Boruto, kita akan mencari makhluk itu bersama-sama. Ngomong-ngomong, di mana Sarada?" Boruto berkata, dia sedang bersama ayah, ibunya, dan guru Kakashi. Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun terkejut dan berkata, "Apa tidak apa-apa bertemu dengan orang yang ada di zaman ini?" Boruto membalas, "Tidak masalah, aku sudah mengeceknya dengan mata Jogan. Saat ini, misi Tun-7 sedang pergi ke desa Suna untuk menyelamatkan Paman Gaara." Mitsuki membalas, "Kalau begitu, aku juga akan ikut bersama kalian." Sambil memasang wajah khawatir, Boruto membalas, "Bagaimana dengan lukamu, Mitsuki?" Mitsuki berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah jauh lebih baik sekarang." Adegan pun beralih ke tim 7 yang baru saja sampai ke gerbang desa Sunagakure. Melihat kedatangan tim 7, Temari pun menyambut mereka. Temari berkata, "Kita tidak punya banyak waktu, ayo ikuti aku." Terlihat, mereka pun bergegas menuju ruangan Kankuro. Selama di perjalanan, Kakashi berkata, "Apa yang terjadi pada Gaara?" Temari membalas, "Dia diculik oleh anggota Akatsuki. Mereka menginginkan biju yang ada di dalam tubuh Gaara." Di sisi lain, Sarada yang heran berkata, "Jadi itu tujuan mereka. Apa yang mereka lakukan dengan biju tersebut?" Temari membalas, "Entahlah, aku juga tidak tahu tujuan sebenarnya mereka. Yang jelas, mereka mengumpulkan seluruh biju yang ada di bumi." Adegan pun beralih ke Nenek Chiyo yang sedang mengobati Kankuro. Setelah cukup lama, Nenek Chiyo berkata, "Aku sudah melakukan racun di tubuhnya. Sebentar lagi dia akan sadar." Tak lama setelah itu, Temari dan T7 pun tiba ke ruangan Kankuro. Melihat Kakashi, Nenek Chiyo yang terkejut langsung berlari ke arahnya dan berniat untuk menyerang. Namun, Kakashi langsung menangkis serangan tersebut. Melihat hal itu, Temari berkata, "Apa yang kau lakukan? Dia bukan musuh, dia adalah guru Kakashi." Mendengar perkataan Temari, Nenek Chiyo pun terkejut dan berkata, "Kau bukan si taring putih itu?" Kakashi membalas, "Bukan, aku adalah anaknya." Nenek Chiyo berkata, "Jadi begitu. Ternyata aku salah paham." Di sisi lain, Kankuro pun sadar dari kondisi kritisnya. Melihat Kankuro yang sadar, Temari pun menghampirinya dan berkata, "Akhirnya kau sadar juga." Kankuro berkata, "Cepat selamatkan Gaara. Dia dalam bahaya. Kita tidak bisa bersantai dengan diam di sini." Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, "Kau jangan khawatir, kami pasti akan membawa Gaara kembali." Kankuro membalas, "Terima kasih Naruto." Di sisi lain, Sarada berkata dalam hati, "Cepat Boruto, mereka dalam bahaya." Adegan pun beralih ke pertemuan Akatsuki. Terlihat, mereka sedang membahas biju yang ada di dalam tubuh Gaara. Setelah selesai berdiskusi, mereka membubarkan pertemuan. Adegan pun beralih ke Guru Gai yang sedang bersama Neji dan yang lain. Terlihat, mereka sedang mencari jejak Kisame. Guru Gai berkata, "Di mana dia?" Sementara itu, Kakashi dan T7 yang berada di tempat lain juga menyusul ke tempat Gaara. Naruto berkata, "Aku sangat tidak suka dengan Akatsuki. Mereka memperalat kami seperti monster." Tak lama setelah itu, Itachi tiba-tiba datang di hadapan mereka. Terlihat, Kakashi dan T7 pun langsung berhenti. Melihat Itachi, Sarada pun terkejut dan berkata, "Itu bukankah Paman Itachi?"
Di sisi lain, Naruto pun terlihat marah dan berkata, "Aku akan mengalahkanmu, Itachi." Namun, ketika Naruto hendak maju, tiba-tiba Boruto datang bersama Mitsuki menggunakan Hiraishin. Boruto berkata, "Tunggu Naruto, biar aku yang menghadapinya." Di sisi lain, Itachi tampak terkejut dengan kehadiran Boruto. "Oh," Itachi berkata dalam hati, "siapa mereka?" Adegan pun beralih ke Sarada yang tidak sengaja mengaktifkan mata Sharingan. Sarada berkata, "Boruto, biar aku membantumu." Boruto membalas, "Tidak perlu Sarada, aku bisa mengatasinya sendiri. Kau jaga saja mereka." Mendengar jawaban Boruto, Kakashi berkata, "Apa kau serius Boruto? Ini terlalu berbahaya. Aku tahu kau berbakat, tapi lawanmu sekarang adalah Itachi dari anggota Akatsuki. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko seperti itu. Biar aku saja yang menghadapinya sendiri. Biar aku saja yang menghadapinya sendiri. Selagi aku bertarung dengannya, kalian kaburlah dari sini." Terlihat Boruto pun menoleh ke Kakashi dan berkata, "Aku menolaknya. Aku akan mengalahkannya. Percayalah padaku." Adegan pun beralih ke Itachi kembali. Melihat mata Sharingan Sarada, Itachi pun sangat terkejut dan berkata dalam hati, "Mata Sharingan? Tidak mungkin. Dia seorang Uchiha. Apakah ada yang lolos dari pandangan Obito?" Dengan wajah yang terlihat bingung, Itachi berkata, "Hei kau, kenapa kau mempunyai mata Sharingan? Aku tidak menyangka ada yang lolos dari insiden itu. Kenapa? Apa yang membuatmu bisa selamat?" Mendengar perkataan Itachi, Naruto pun sangat marah dan berkata, "Apa yang ingin kau lakukan sekarang?" Tiba-tiba Boruto sudah berada di samping Itachi dan menyentuh pundaknya. Terlihat Itachi dan semua orang yang ada di sana pun terkejut. Itachi berkata dalam hati, "Orang ini cepat sekali." Boruto berkata, "Sepertinya kau berniat untuk menghabisi Sarada. Jika kau berani menyentuhnya sedikit saja, aku akan menghabisimu." Terlihat Boruto pun menatap mata Itachi dengan sangat tajam. Tiba-tiba Itachi pun berubah menjadi kumpulan gagak dan terbang di udara. Ternyata Boruto terkena genjutsu dari Itachi. Terlihat dari lingkungan Boruto yang berubah menjadi warna merah. Menyadari bahwa dirinya sudah terikat di tiang, Boruto berkata, "Genjutsu ya." Tak lama setelah itu, Itachi pun muncul di hadapan Boruto. Itachi berkata, "Aku tidak tahu siapa kalian. Sepertinya kalian cukup berbahaya." Di sisi lain, Boruto pun menatap Itachi dengan tajam dan berkata, "Sepertinya kau benar." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto tiba-tiba mengaktifkan mata Jogan. Melihat mata Jogan, Itachi pun terkejut dan berkata, "Mata apa itu?" Seketika itu, genjutsu Itachi pun langsung hancur. Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Apa yang mereka lakukan?" Kakashi membalas, "Sepertinya Boruto terkena genjutsu dari mata Sharingan. Jika sudah terperangkap di sana, akan susah untuk keluar. Dia bisa saja mati karena trauma psikis yang mendalam." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kakashi pun melihat Itachi yang batuk darah dan Boruto yang mengacungkan pedang ke leher Itachi. Melihat hal tersebut, Kakashi berkata, "Apa yang terjadi?" Adegan pun beralih ke Boruto. Sambil mengacungkan pedang Kusanagi ke Itachi, Boruto berkata, "Sekarang sudah berakhir." Namun Itachi langsung melompat ke belakang dan langsung menyerang Boruto dengan jutsu Katon. Terlihat api yang sangat besar mulai menghampiri Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto langsung menggunakan Suiton untuk memadamkan api tersebut. Ketika api itu padam, Itachi langsung melesat ke arah Boruto dan menyerang Boruto dengan sebuah kunai. Namun, Boruto dengan mudah menangkis kunai tersebut dengan pedang Kusanagi. Ketika senjata mereka mulai beradu satu sama lain, Boruto langsung menggunakan Chidori Nagashi untuk menyerang balik Itachi. Terlihat pancaran listrik keluar dari tubuh Boruto dan mulai menyerang Itachi. Karena hal tersebut, Itachi pun merasakan kesakitan dan mulai kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, Itachi langsung mengeluarkan Amaterasu untuk menyerang Boruto dari depan. Namun, Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan muncul di belakangnya. Melihat hal tersebut, Itachi pun terkejut dan berkata, "Teleportasi." Tanpa basa-basi, Boruto langsung menendang Itachi hingga terpental jauh. Melihat Boruto dengan mudah mengalahkan Itachi, Kakashi pun terkejut dan berkata, dia dengan mudah mengalahkan Itachi. Adegan pun beralih ke Gurogai yang bertemu dengan Kisame. Gurogai berkata, "Akhirnya kami menemukanmu. Tunggu dulu, siapa namamu tadi?" Kisame membalas, "Dasar bodoh, padahal kita sudah bertarung tadi." Neji berkata, "Namanya adalah Kisame." Gurogai membalas, "Jadi begitu, bersiaplah Kisame, kami akan mengalahkanmu." Sambil tersenyum, Kisame berkata,
Aku yakin kalian tidak bisa mengalahkanku. Tanpa basa-basi, Tenten langsung melakukan jurus pemanggilan senjata ke arah Kisame. Terlihat, gulungan itu pun mengeluarkan banyak kunai ke arahnya. Melihat hal tersebut, Kisame dengan mudah menangkis semua kunai itu dengan pedang miliknya. Ketika berhasil menangkis serangan Tenten, Kisame berkata, "Jutsu ini tidak akan berguna untukku." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Guruge ternyata sudah berada di sampingnya dan langsung menyerang Kisame dengan taijutsunya. Terlihat, serangan kaki Guruge pun mengenai tubuh Kisame. Namun, tubuh Kisame langsung mencair dan berpindah ke tempat lain. Tak lama setelah itu, Kisame pun muncul kembali. Kisame berkata, "Tadi itu hampir saja." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Rock Lee tiba-tiba sudah berada di belakang Kisame dan bersiap melancarkan tendangannya. Namun, Kisame yang menyadari itu langsung membalikkan badannya dan menangkis tendangan Rock Lee dengan sebuah pedang. Karena serangannya gagal, Rock Lee pun melompat untuk menjaga jarak. Ketika dia mendarat ke permukaan, Kisame langsung menggunakan sueton berbentuk hiu untuk menyerang Rock Lee. Namun, Neji langsung berlari ke arah Rock Lee dan langsung menggunakan Haki Sokaiten. Terlihat, jutsu sueton itu pun langsung hancur. Melihat hal tersebut, Kisame berkata, "Dasar pengacau." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba dia dihubungi oleh Itachi melalui cincin Akatsuki. Itachi berkata, "Sebaiknya kita mundur, Kisame." Kisame yang bingung membalas, "Kenapa kita harus mundur?" Itachi kembali membalas, "Aku mendapat lawan yang sangat berbahaya. Aku tidak punya banyak waktu. Cepat ke sini, Kisame." Kisame berkata, "Baiklah, aku akan segera ke sana." Setelah mengakhiri obrolan dengan Itachi, Kisame berkata pada Guru Gai, "Pertarungan kita sampai di sini saja. Sampai jumpa di pertarungan selanjutnya." Terlihat, Kisame langsung kabur dengan mencerkan dirinya. Melihat Kisame yang lolos, Guru Gai berkata, "Dia kabur lagi." Adegan pun beralih ke Itachi yang sedang bersandar di sebuah batu karena luka yang cukup parah. Sementara itu, Boruto terus mendekati Itachi. Sambil berjalan, Boruto berkata, "Itachi, aku ingin bertanya padamu, apa kau ingin bekerja sama denganku?" Mendengar perkataan Boruto, Itachi pun terkejut dan membalas, "Apa?" Tak lama setelah itu, Kisame pun datang dan berada di depan Itachi. Melihat Itachi yang terluka parah, Kisame pun terkejut dan berkata, "Siapa yang bisa melukaimu, Itachi?" Tiba-tiba, Boruto berkata, "Hei kau mengganggu pembicaraanku dengan Itachi." Melihat Boruto, Kisame pun terlihat waspada dan berkata, "Apa dia yang melakukannya?" Itachi membalas, "Benar." Terlihat, Kisame langsung membuat lingkaran suiton di sekitar mereka untuk melarikan diri. Melihat mereka yang melarikan diri, Boruto pun hanya bisa tersenyum. Adegan pun beralih ke Kisame yang sedang merangkul Itachi untuk berjalan. Kisame berkata, "Sebenarnya siapa anak itu?" Itachi membalas, "Aku tidak tahu. Genjutsuku bahkan tidak mempan padanya. Dan juga, dia memiliki dojutsu yang aneh." Kisame membalas kembali, "Maksud mata hitam yang ada di mata kanannya itu?" Sambil menahan rasa sakit, Itachi berkata, "Benar, sebaiknya kita berhati-hati jika bertemu dengannya lagi." Terlihat, Itachi pun mengeluarkan kunai dan terus melihatnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Boruto menggunakan Hireisen dan muncul di hadapan mereka berdua. Melihat kedatangan Boruto, mereka pun terkejut. Itachi berkata, Kenapa kau bisa ada di sini?" Boruto membalas, "Kita belum selesai bicara. Tenanglah, aku tidak akan melukaimu lagi." Melihat Boruto, Kisame pun langsung menyerang Boruto dengan pedang yang sangat besar. Melihat Kisame yang bertindak gegabah, Itachi berkata, "Hati-hati Kisame, dia bukan orang yang mudah kau kalahkan." Terlihat, Boruto langsung menangkis serangan Kisame dengan pedang miliknya. Tak sampai di situ, Boruto langsung menendang Kisame di saat dia lengah. Terlihat, Kisame pun terpental sangat jauh dari posisinya. Setelah urusan Boruto dan Kisame selesai, Boruto pun mendekati Itachi. Itachi berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Boruto membalas, "Aku sudah tahu peranmu di Akatsuki dan desa Konoha." Mendengar hal tersebut, Itachi pun terkejut dan berkata, "Apa maksudmu?" Boruto membalas kembali, "Kau menjaga desa Konoha dari balik bayangan bukan? Dan kau bergabung dengan Akatsuki karena mempunyai perjanjian dengan seseorang." Sambil memasang raut wajah yang terkejut, Itachi berkata, "Bagaimana kau tahu itu?" Boruto berkata kembali, "Aku hanya akan menjelaskannya satu kali saja. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Berikan aku informasi tentang kemampuan anggota Akatsuki yang lain. Sebagai gantinya, aku akan membantumu untuk memenuhi tujuanmu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana?" ujar Itachi. Karena tidak punya pilihan, Itachi berkata, "Baiklah,
Aku akan menerimanya. Tapi aku ingin kau berjanji dengan satu hal ini. Boruto membalas. Apa itu? Itachi berkata kembali. Setelah penjelasan ini selesai, aku ingin kita berpura-pura menjadi musuh seperti biasa. Tentu saja aku tidak ingin ketahuan kalau kita bekerja sama oleh pihak Akatsuki. Dan juga, aku hanya ingin mati di tangan adikku, Uchiha Sasuke. Mendengar nama Sasuke, Boruto pun sempat terkejut. Boruto berkata, "Baiklah, aku akan memegang janji ini." Itachi membalas, "Rupanya kau orang yang sangat tenang. Baiklah, pertama-tama, kau sudah tahu kekuatanku dan juga kekuatan Kisame. Yang perlu aku jelaskan hanya anggota yang belum bertemu denganmu. Yang pertama adalah Sasori. Dia menggunakan boneka sebagai senjatanya. Boneka ini dia gerakkan melalui benang cakra. Yang kedua adalah Deidara. Kekuatan ahlinya adalah membuat jus peledak yang terbuat dari hewan. Yang ketiga adalah Kakuzu. Dia memiliki tubuh yang terikat oleh benang baja yang kuat. Dia juga dapat melepaskan hati-hati untuk menyerang lawan dengan berbagai teknik seperti elemen api, angin, dan petir. Selain itu, Kakuzu juga secara biologis abadi dan hanya dapat dibunuh jika kelima hatinya hancur." Di sisi lain, Boruto menyimak informasi yang diberikan Itachi dengan serius. Itachi melanjutkan perkataannya. Yang keempat adalah Hidan. Dia bisa dibilang abadi, namun masih ada cara untuk mengalahkannya, entah dengan jutsu penyegelan atau apapun. Jika dia berhasil mendapatkan darahmu, dia akan dengan mudah menghabisimu. Cara kerjanya adalah menyerang dirinya sendiri. Karena darahmu sudah digunakan, maka rasa sakit itu akan berpindah padamu. Selanjutnya adalah Konan. Kemampuan spesialnya adalah kertas yang bisa meledak. Dia bahkan juga bisa terbang di udara dengan kertasnya itu. Yang keenam adalah Uchiha Obito. Aku tidak tahu dengan wajah aslinya. Yang jelas, kemampuan yang sangat menonjol ada pada kekuatan matanya. Dia bisa dengan mudah memindahkan tubuhnya ke dimensi miliknya dengan sepersekian detik. Walaupun tamat merepotkan, kemampuan ini juga memiliki batas waktu untuk digunakan kembali. Yang terakhir adalah pemimpin dari Akatsuki. Namanya adalah Pain. Bisa dibilang dia adalah mayat hidup. Mendengar perkataan Itachi, Boruto pun tampak penasaran dan berkata, "Mayat hidup? Apa maksudmu?" Itachi membalas, "Tubuhnya dipenuhi oleh batangan besi. Untuk detailnya aku tidak tahu. Dan juga, dia mempunyai matahari Negan di kedua matanya." Mendengar Pain yang mempunyai matahari Negan, Boruto berkata, "Kenapa dia bisa mempunyai matahari Negan?" Itachi membalas, "Aku juga tidak tahu dari mana mata itu berasal. Hanya itu informasi yang aku punya." Setelah mendapatkan informasi itu, Boruto pun menyentuh pundak Itachi dan menyembuhkan lukanya. Melihat lukanya sembuh, Itachi pun terkejut dan berkata, "Luar biasa, luka kau sembuh dalam sekejap. Kau sebenarnya siapa?" Boruto membalas, "Aku adalah Uzumaki Boruto. Hanya itu saja yang bisa kusampaikan." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun membalikkan badannya dan berkata, "Sepertinya pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi Uchiha Itachi." Terlihat, Boruto langsung menggunakan Hiraishin. Tepat setelah Boruto pergi, Kisame pun baru bangun dari pingsannya. Kisame berkata, "Kepalaku pusing sekali. Itachi, kau tidak apa-apa? Di mana anak itu?" Itachi membalas, "Dia sudah pergi." Melihat Itachi yang sudah sembuh, Kisame pun tidak bingung dan berkata, "Di mana lukamu Itachi? Kau sudah sembuh?" Itachi membalas kembali, "Orang itu menyembuhkan lukaku tanpa alasan yang jelas. Dia orang yang menarik." Melihat Itachi yang tersenyum, Kisame pun juga ikut tersenyum dan berkata, "Kau benar, anak itu benar-benar misterius." Adegan pun beralih ke Boruto yang baru saja tiba ke tempat Sarada dan yang lain. Melihat kedatangan Boruto, Sarada pun menghampiri Boruto dan berkata, "Bagaimana hasilnya Boruto? Apakah berhasil mengejar mereka?" Dengan nada yang pelan, Boruto membalas, "Nanti saja aku ceritakan." Di sisi lain, Kakashi pun menghampiri Boruto dan berkata, "Bagaimana Boruto? Apakah berhasil mengejar mereka?" Boruto membalas, "Mereka berhasil kabur." Sementara itu, Naruto menyuruh Kakashi dan Boruto untuk pergi ke tempat Gaara secepat mungkin. Namun, Kakashi melarang Naruto dengan berkata, "Saat ini hari sudah hampir malam. Sebaiknya kita beristirahat terlebih dahulu. Besok kita akan melanjutkan perjalanan." Mendengar jawaban Kakashi, Naruto pun tidak kesal dan berkata, "Ada apa guru Kakashi? Padahal sebelumnya kau menyuruh kita untuk bergerak dengan cepat." Kakashi membalas kembali, "Mau bagaimanapun kita juga sudah terlambat. Karena penyerangan tadi, pergerakan kita jadi terhambat. Dan juga, berjalan pada malam hari sangat berbahaya. Naruto, aku paham perasaanmu yang ingin menyelamatkan Gaara. Tapi jika kita mati, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya." Mendengar hal tersebut, Naruto pun mengerti dan berkata, "Baiklah, aku mengerti." Adegan pun beralih pada malam hari di sebuah hutan tempat Boruto berada. Terlihat mereka sedang berkemah dengan api unggun di tengah-tengah mereka.
Naruto berkata, "Namamu Mitsuki kan? Namaku Uzumaki Naruto." Mitsuki membalas, "Benar, namaku adalah Mitsuki. Senang bertemu denganmu Uzumaki Naruto. Dan kau adalah Haruno Sakura. Aku benar kan?" Sakura membalas, "Dari mana kau tahu namaku?" Mitsuki berkata kembali, "Boruto yang memberitahuku. Aku kesini atas permintaanku sendiri. Aku ingin membantu Boruto untuk membantu tim ini. Apa aku boleh bergabung, Guru Kakashi?" Kakashi membalas, "Tentu saja, kau boleh bergabung. Aku percaya pada teman-teman Boruto." Tak lama setelah itu, Mitsuki pun melihat ke arah nenek Chiyo dan berkata, "Siapa nenek ini?" Sakura membalas, "Dia nenek Chiyo. Dia adalah ninja medis." Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun hanya tersenyum. Di sisi lain, Boruto dan Sarada bersandar di sebuah batang pohon. Terlihat, Sarada sudah tertidur di pundak Boruto. Sementara itu, Boruto masih terbangun. Melihat Sarada tertidur, dia pun melepas jubahnya dan menyelimuti Sarada. Sambil menatap ke atas langit, Boruto berkata, "Bagaimana keadaan mereka di sana ya?" Tak lama setelah itu, tiba-tiba Naruto memanggil Boruto dengan berkata, "Hei Boruto, bergabunglah bersama kami. Kami sudah menyiapkan makanan." Namun, Boruto menolaknya dengan mengisyaratkan tangan. Melihat hal tersebut, Naruto pun mengerti. Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Mereka adalah pasangan serasi bukan?" Naruto membalas, "Kau benar." Sementara itu, Sakura tampak iri dan berkata, "Aku jadi iri. Mereka terlihat romantis dan juga damai." Naruto berkata kembali, "Tapi tetap saja, Boruto dan Sarada harus makan. Mereka belum makan apa-apa sejak siang tadi." Mitsuki membalas, "Soal itu serahkan padaku nanti. Sekarang biarkanlah mereka beristirahat. Kemungkinan mereka sangat lelah hari ini." Adegan pun beralih ke pertemuan Akatsuki. Terlihat, semua anggota Akatsuki telah berkumpul di titik lokasi yang sama. Pen berkata, "Jadi, ada berapa orang yang ada di sana Itachi?" Itachi membalas, "Mereka berjumlah 7 orang. Hatake Kakashi, Haruno Sakura, Uzumaki Naruto, dan Chiyo. Lalu, ada 2 orang yang masih belum ku ketahui namanya. Mereka adalah orang baru. Dan satu lagi yang sangat patut kita waspadai." Mendengar hal tersebut, semua anggota Akatsuki pun menjadi heran. Itachi berkata kembali, "Dia adalah Uzumaki Boruto." Pen membalas, "Siapa Uzumaki Boruto?" Itachi berkata, "Sama seperti 2 orang yang tadi, dia juga orang baru dari desa Konoha." Di sisi lain, Hidan berkata, "Kenapa kita baru tahu bahwa ada ninja yang berbahaya?" Kisame membalas, "Aku juga merasakan hal yang sama. Saat aku berhadapan dengannya, aku sama sekali tidak bisa melihat pergerakannya. Aku kalah dalam 1 kali serangan." Mendengar cerita Kisame, beberapa anggota Akatsuki pun terkejut. Dengan wajah sombong, Kakuzu berkata, "Itu mungkin karena kau lemah, Kisame." Dengan raut wajah marah, Kisame berkata, "Apa maksudmu aku lemah?" Tiba-tiba, Pen menyuruh mereka diam. Pen berkata, "Baiklah, kita akan menandai orang yang bernama Uzumaki Boruto." Itachi, "Apa kau tahu ciri-ciri fisiknya?" Itachi membalas, "Dia berambut kuning sama seperti Naruto. Dia memakai jubah dan juga sebuah pedang. Di wajahnya ada sebuah luka tebas di mata kanannya." Pen berkata, "Jadi begitu, baiklah. Saat ini dia masih belum jadi ancaman kita. Jika dia mulai berbuat macam-macam, kita hanya perlu menghabisinya. Kalau begitu, pertemuan kita akhiri sampai di sini saja." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya, Itachi mau bekerja sama dengan Boruto. Setelah mendapatkan informasi dari Itachi, Boruto pun pergi dari hadapannya. Sekarang, Boruto dan yang lain sedang berkemah di sebuah hutan karena sudah malam hari. Sementara itu, para anggota Akatsuki mulai membahas sosok Boruto yang telah menjadi ancaman baru bagi mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-31. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.